Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang kita memasuki kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Materi yang dibahas hari ini adalah bagian A tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari awali dengan doa agar hal-hal yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Materi kali ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Memahami kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dan individu. 2. Memahami pengertian norma. 3. Memahami tujuan norma. Nah, bagian A poin 1 adalah pengertian norma. Sebelum kita masuk pada pengertian norma, kita perlu mengetahui kedudukan manusia sebagai subjek yang menjalankan norma. Jadi, manusia pada dasarnya memiliki dua kedudukan, yaitu makhluk sosial. Nah, manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, ia memiliki keinginan dan harapan yang harus diwujudkan secara bersama-sama. Nah, yang kedua, manusia berkedudukan sebagai makhluk individu. Nah, makhluk individu adalah manusia sebagai diri pribadi, atau dengan kata lain, manusia atau makhluk yang bisa bertahan hidup tanpa membutuhkan manusia lain. Nah, sebagai makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan juga perbedaan kepentingan. Nah, bisa dibayangkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat tentu saja banyak sekali perbedaan kepentingan. Nah, dari perbedaan-perbedaan kepentingan inilah yang kemudian dapat menimbulkan perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari adanya benturan akibat perbedaan kepentingan tersebut, diperlukan suatu tatanan hidup berupa aturan-aturan dalam pergaulan hidup masyarakat. Nah, tatanan tersebut biasanya disebut norma. Nah, jadi aturan-aturan itu yang kemudian dikenal dengan istilah norma. Nah, setiap masyarakat memiliki perbedaan corak budaya. Nah, dikarenakan setiap masyarakat memiliki perbedaan tersebut, maka aturan atau norma yang berlaku pada masyarakat berbeda-beda sesuai dengan budaya di daerahnya masing-masing. Nah, anak-anak, lalu apakah kalian pernah dengar istilah norma? Kalau sudah, menurutmu apa itu norma? Dan jika belum, mari kita simak penjelasan berikut. Istilah norma berasal dari bahasa Inggris norm, bahasa Yunani nomoi atau nomos, dan bahasa Arab koidah yang berarti hukum. Nah, selain dari beberapa bahasa ini,
Norma atau istilah norma juga berasal dari bahasa Belanda, yaitu juga norm yang sama dengan bahasa Inggris, yang artinya patokan, pokok, kaidah, atau pedoman. Jadi pada hakikatnya atau pada dasarnya, norma merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi dengan demikian, norma dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, jadi di sini bisa anak-anak lihat bahwa norma memiliki peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Jadi bisa dibayangkan jika tidak ada norma, maka akan terjadi banyak benturan kepentingan sehingga ketertiban dan kedamaian tidak akan terjadi di masyarakat. Karena apabila masyarakat mementingkan egonya, maka masing-masing orang akan mendahulukan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan atau tanpa mempedulikan hal-hal penting lainnya. Nah, itu adalah pengertian norma. Kemudian kita lihat tujuan dari norma. Jadi mengapa norma itu dibuat? Nah, tujuan dibuatnya norma yaitu untuk melindungi kepentingan manusia sehingga terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Nah, kesimpulannya, sebagai warga negara, kita patut bersyukur karena Tuhan yang Maha Esa, bangsa kita adalah bangsa yang besar. Sebagai bangsa yang besar, tentu perlu aturan untuk menjaga agar setiap warga negara bertindak dan berperilaku sesuai aturan. Nah, sebagai pelajar, anak-anak sekalian diminta untuk taat dan melaksanakan norma atau aturan, baik yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dengan menaati hukum atau norma, kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang diharapkan akan tercipta. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Pada pertemuan selanjutnya atau pada video-video selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam norma untuk menambah pengetahuan kalian tentang norma. Sampai jumpa, salam sehat selalu.